Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah media baru yang berjudul Hukum Etika di Media Baru dan Komunikasi Digital dengan anggota kelompok Densi Anggraini, Dea Seniati, Yeli Mardianti, Elviana Saputri, Talib Ahmad, dan Yodi Fariski. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Talib Ahmad. Kepada Talib Ahmad dipersilahkan. Etika menggunakan media sosial. Etika menggunakan media sosial. Etika adalah suatu ucapan dan tindakan seseorang mengenai baik dan buruk. Etika memposting foto dengan unsur sadime. Oto tidak luput dari hal-hal yang bisa dipertanyakan secara etis. Persoalan tersulit adalah menentukan porsi yang tepat antara boleh dan tidak, boleh atau pantas dan tidak pantas. Seperti halnya tulisan, foto pun bisa menimbulkan efek traumatik, kengerian, bahkan konflik. Dari ranah formal, sebagaimana terdapat dalam Kode Etik Wartawan Indonesia Pasal 4, wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Baiklah, materi yang kedua akan dibacakan oleh Yeli Mardianti. Kepada Yeli Mardianti dipersilahkan. Etika komunikasi netizen di media sosial Facebook. Setiap menit, ratusan juta orang membuat, membaca, dan menonton serta membagikan konten digital yang tidak terhitung banyaknya dalam dunia online. Facebook juga mempunyai karakteristik new media dengan ciri khas yang agak berbeda. Ia lebih interaktif karena ia mampu menyambung tali silaturahmi orang-orang dari masa lalu atau time binding, sebagaimana pula dari berbagai tempat atau space binding. Baiklah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Densi. Kepada Densi dipersilahkan. Etika komunikasi dari konvensional ke media baru. Komunikasi awal mulanya berasal dari teriakan, berkembang ke nonverbal, simbol, dan akhirnya sampai pada komunikasi yang kita kenal dan gunakan sehari-hari. Komunikasi secara konvensional umumnya dilakukan secara tatap muka langsung, merupakan komunikasi yang dapat secara jelas menerapkan bagaimana etika komunikasi itu ikut berperan dalam komunikasi. Etika dalam berperan dalam menyampaikan informasi bermedia sosial, yaitu satu, selalu perhatikan penggunaan kalimat berdasarkan hal tersebut. Di atas dan pengantar dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa yang mereka gunakan dalam pertukaran pesan menggunakan WA lebih cenderung menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari. 2. Berhati-hati saat menggunakan jenis huruf yang mereka pilih, dan gunakan untuk menyimpulkan pesan cenderung sama, yaitu menggunakan huruf standar yang disediakan. Lanjut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Kepada Dea dipersilahkan. 3. Pemilihan simbol dan ikon yang tepat dalam bermedia sosial. Ada banyak simbol dan ikon yang dapat dipilih dan digunakan serta dalam sebuah informasi atau tulisan. Simbol atau ikon tersebut dapat berupa emoji atau stiker dan lainnya dan lain sebagainya. 4. Menggunakan bahasa yang sesuai.
Pemilihan kata dan bahasa yang sesuai dapat membuat isi pesan kita menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh orang yang menerima pesan. Yang kelima, memberikan informasi yang memiliki referensi jelas. Memberikan informasi yang penting, akurat, dan dapat dipercaya merupakan hal penting dalam suatu aktivitas pertukaran pesan, tidak terkecuali menggunakan WA atau WhatsApp. Jadi, kesimpulan dari hasil diskusi kami di atas yaitu, berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan etika komunikasi dari media konvensional ke media baru. Komunikasi dengan menggunakan WhatsApp dilakukan dengan cara yang jauh lebih santai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Dea. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya sebagai moderator mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.